Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah bergabung di sesi virtual dari Postmatch Press Conference pertandingan Persib Bandung melawan Persipura Jayapura, dan di sesi pertama ini sudah hadir bersama kita pelatih dan perwakilan pemain dari Persipura Jayapura. Ada Coach Jackson dan pemain Nelson Alam. Mungkin bisa langsung ke Coach Jackson sedikit memberikan komentar terkait dengan jalan dan hasil yang didapat. Oke, terima kasih. Selamat malam pada rekan-rekan media. Jelas dalam aspek hasil akhir ya, kita pasti sangat kecewa ya, karena kita mau dapat hasil yang lebih baik dan kita berpikir hari ini bisa menjadi momentum untuk kita bisa kembali meraih kemenangan ya. Tapi dari aspek pemain yang saya sudah punya dan terutama performance sedikit ya di babak kedua, meskipun kita pernah mengalahkan Persiraja Banda Aceh dalam pertandingan hari ini, babak kedua memberi sebuah harapan kepada saya yang sangat positif ya terhadap pemain yang kita punya ya. Kita hari ini akhirnya kita bisa turunkan 4 pemain asing kita meskipun sudah bersamaan dalam waktu yang lama, dan prospek dan agresivitas ya, agresivitas yang selama ini kita berharap ada dalam timnya, keinginan untuk meraih kemenangan di babak kedua ada. Sayang sekali kita sudah kecolongan di babak kedua, di mana kita tidak begitu percaya diri ya untuk bisa menguasai bola untuk menjalankan apa yang kita selama ini kita coba melakukan dalam latihan. Tapi yang saya sampaikan tadi di babak kedua, performance dari pemain meskipun sudah membuahkan hasil yang maksimal ya, hasil dari aspek nilai, memberi sebuah harapan bahwa tim ini bisa menjadi lebih kuat lagi ya. Dalam masa transisi yang kita sedang menjalankan ini, kita dapat beberapa figur yang bisa menjadi nilai plus ya dalam pertandingan hari ini. Kehadirannya Nelson Alam juga bersama kita, saya rasa tinggal sekarang itu kita menemukan dan bisa mengumpulkan semua pemain pada momen yang pas supaya kita bisa kembali ke jalur kemenangan. Terima kasih Coach Jackson. Mungkin lanjut ke Nelson. Komentar terkait dengan jalan dan hasil pertandingan ini seperti apa? Ya baik, terima kasih. Kalau saya mungkin sama dengan Coach ya. Sekarang tinggal bagaimana pemain percaya diri. Kita tahu ini berat, tapi Coach selalu bilang kita yang bisa bisa membalikan keadaan ini pemain yang jadi mungkin kedepannya pemain tidak drop tapi percaya diri kembali untuk pertandingan berikutnya. Ini mungkin sudah habis dan kita siap untuk pertandingan berikutnya. Terima kasih Nelson. Oke. Komentar mengenai permainan Hedipo, Gustave dan Yaven di babak kedua, Coach. Mungkin ya banyak orang bertanya kenapa saya tidak turunkan mereka dari awal ya, karena kita tahu bahwa kondisi fisik dari mereka berdua masih belum prima ya. Itu yang menjadi salah satu persoalan kita selama ini. Kalau Gustavo dia sekitar 5-10 menit dia cukup bagus, dia menjadi salah satu faktor yang membuat kita sedikit menguasai bola lagi. Yaven lagi babak pertama kita minim sekali menekan lawan. Hadirnya mereka berdua, meskipun yang saya bilang tadi, meskipun mereka sudah mampu berubah keadaan, tapi mereka sudah mampu membantu timnya untuk bisa pegang bola lebih lama di kaki, mulai mengancam gawang lawan, dan pemain lain lebih percaya diri. Dari aspek hasil ya, masuknya hasil pertandingan ya, mungkin orang menilai mereka di bawah performance atau apa, tapi dari aspek permainan mereka berdua berdampak besar kepada perubahan yang terjadi dalam tim bersama pemain lain jelas. Ya, itu di mata saya sebagai pelatih. Makanya saya bilang bahwa ada sebuah harapan besar ya dengan hadirnya mereka berdua, dan tinggal sekarang kita membuat tim kita berada dalam kondisi fit dan bisa tampil full. Selama ini 10 kali pertandingan, nggak pernah kita bermain full. Hari ini kita harus lakukan 4 perubahan. Itu juga mempengaruhi semuanya. Begitu kita berpikir wah ini momentum kita. Kehilangan beberapa pemain. Sekarang pun kita sudah kehilangan 2 pemain kunci sektor pertahanan lagi. Mota sama Doni Monim nggak bisa main pertandingan berikutnya. Itu yang terjadi dari awal. Tapi mereka berdua saya rasa sudah membantu kita ya dari aspek agresivitas untuk bisa menekan lawan. Coach, ini ada pertanyaan lagi dari Tio Effendi, Tribun Papua untuk Coach Jackson. 4 kekalahan beruntun, banyak yang beranggapan Persipura kehilangan sosok pemimpin di lapangan.
Tanggapan Coach. Kalau hal seperti itu mungkin benar ya, kita selama ini berharap keempat pemain asing plus beberapa pemain senior yang kita punya, misalnya 4 pemain asing, terus tambah Nelson, kita punya Pahabol, kita punya Ricardo, kita punya Ian Luis Cabez, Ricky Kayame, mereka bisa menjadi pemimpin itu ya. Tapi selama ini itu tadi kita pernah dapat kesempatan untuk membuat mereka tampil bersamaan. Sehingga saya setuju sekali dengan apa yang Tio bilang, karena kita tidak pernah satu saat pun kita punya kesempatan untuk menurunkan pemain-pemain yang punya jiwa pemimpin dalam tim kita. Ya, Nelson hari ini baru bisa bermain, tapi kondisi fisiknya masih belum seperti yang biasa kita kenal. Ricardo hari ini sudah bisa tampil, pemain asing baru babak kedua kita bisa turunkan, sehingga ya memang saya setuju sekali ya. Semoga kita bisa turunkan komposisi yang ini yang saya bilang sama kamu bahwa bisa memberikan harapan kepada kita ya di babak kedua itu, sehingga saya rasa hal seperti itu akan teratasi. Karena hal seperti yang pertanyaan dari Tio itu saya berharap ada pada figur yang saya sebut tadi. Oke, kalau untuk Nelson sendiri, Nelson, melihat tadi permainan seperti yang disampaikan Coach Jackson di akhir di babak kedua, seberapa optimis Nelson menghadapi laga berikutnya? Ya, sama dengan Coach ya. Saya optimis karena kita kayak Coach bilang tadi, kita punya memang banyak cobaan karena beberapa kali kita tidak turun dengan seperti Coach bisa meramu tim yang ini ya, ada kendala gini itu. Tapi saya optimis tadi ada banyak pemain baru yang sudah coba dan mereka pasti punya kepercayaan diri yang lebih, dan besok kalau dikasih kepercayaan, terasa itu satu keberuntungan untuk kita gitu, karena mereka punya kepercayaan diri sudah ada. Oke, terima kasih Coach. Ini sisa pertandingan di seri 2, tinggal 1 pertandingan lagi dan jaraknya tidak pendek. Apa yang mau Coach lakukan? Ini tantangan berat sekali ya Kuku, sangat berat sekali, dan jujur ya, dalam beberapa kali pertandingan, terutama seri kedua ini kita lebih banyak disibukkan dengan absennya pemain ya, sehingga kita harus berpikir masa recovery, kira-kiranya komposisi yang terbaik untuk tim itu paling tidak bisa stabil. Saya rasa itu yang menjadi faktor yang paling penting ya. Tinggal sekarang ini malam hari ini kita komunikasi dengan tim medis, kira-kiranya pemain yang mana yang siap untuk pertandingan berikutnya dengan Bali, dan baru di situ kita akan susun sebuah rencana. Yang jelas saya bisa katakan kepada Kuku bahwa lawan Bali pasti kita akan lebih kuat lagi, karena kita akan punya waktu lebih banyak dengan meskipun tempat Doni sama Mota ya, dengan materi pemain yang mungkin lebih berbobot lagi ya. Ada Nelson, sekarang kita sudah tahu bagaimana Nelson dalam sebuah pertandingan meskipun 45 menit ya, bagaimana respon dari dia. Semoga tidak ada kendala apapun dengan Nelson. Ada Gustavo yang akan punya waktu mungkin 1-2 kali lah latihan dengan kita lebih intens. Ada Yeven lagi, ada Taki, sehingga saya yakin kita lawan Bali kita akan menjadi sebuah tim yang lebih kuat lagi. Harapan besar kita pecahkan harus sudah waktunya. Ya, Coach, ada pertanyaan mungkin terakhir ini. Seberapa yakin Coach Persipura bisa bangkit lagi di klasemen, terutama untuk kembali ke papan atas seperti tradisi Persipura? Ya, sebenarnya sebuah masa sangat sulit ya. Kita tahu bahwa kita dalam sebuah masa transisi ya Kuku. Sebuah masa transisi, mungkin semua orang melihat cuma hasil yang kita dapat saat ini ya. Tapi ada sebuah sejarah ya, ada sebuah sejarah dari hari pertama kita berkumpul untuk latihan sampai hari ini. Yang jelas saya sudah dengan manajemen kita secara internal kita membahas hampir tiap hari. Kita bekerja dengan sekeras mungkin ya untuk mencapai hasil yang terbaik. Tapi sampai saat ini terlalu banyak kendala, bukan banyak kendala, tapi terlalu banyak kendala dalam masa kita dalam keseharian. Yang tadi saya sampaikan, kemarin lihat pertandingan lawan Barito, lihat susunan pemain hari ini sudah sangat jauh berbeda. Dan kalau lihat lawan Persik Kediri berbeda lagi. Itu menjadi salah satu persoalan. Dan di samping itu semua itu, kita sudah dapat hasil yang maksimal dan membuat beberapa pemain itu mulai percaya diri menurun. Ya,
Dan saya rasa kalau kita punya figur-figur yang saya sebut tadi, kita bisa kembali bertanding lagi, kita punya waktu untuk recovery, saya rasa itu akan menjadi sebuah nilai plus kepada kita. Tapi tidak boleh kita lupa juga bahwa kompetisi musim ini ya, kalau katakanlah kita punya Bali, terus kita punya seri ketiga, kita menang 2 kali pertandingan, kita sudah di papan tengah. Karena sekarang selisih antara semua tim itu hampir sama. Makanya kita memang berada dalam kondisi yang sangat buruk sekali. Sangat buruk sekali ya. Tapi kita dengan 2-3 kali kemenangan, kita sudah bisa ke papan tengah. Ya, kita bisa mencontohkan misalnya Persib Bandung, awal musim bagaimana, Arema Malang, dan itu bisa terjadi dengan kita. Ya, Persikabo, ya. Saya rasa tinggal kita menemukan itu, dan sebentar lagi kita punya jeda waktu yang cukup panjang untuk melakukan sebuah persiapan yang jauh lebih baik. Dan saya sangat yakin kita pasti akan ketemu itu, karena potensi kita punya. Cuma ya memang kita diuji ya, diuji dengan sangat luar biasa berat saat ini. Seberapa optimis melewati kendala yang menjadi saat ini? Pemain masih selalu berbeda sampai saat ini. Ya itu tadi saya sampaikan. Sebenarnya susunan berubah karena kita hari ini ya, begitu saya mau bikin presentasi untuk meeting kita tidak ada Ricardo, kita tidak punya Kevin, kita tidak punya Ricky Kayame, satu lagi siapa Nelson? Ricky Kayame. Pokoknya ada 4 orang, ada 4 Theo ya, bukan Theo. Ya, Theo juga tidak ada, tapi ada satu lagi. Theo tidak ada. Pokoknya kita kehilangan 4 pemain. Kita kehilangan 4 pemain. Untuk besok sudah pasti saya kehilangan 2. Doni sama Mota. Dan itu dari awal. Tinggal sebenarnya pertanyaan ini terjawab kalau siapa yang bikin pertanyaan saya sudah tahu. Kalau dia mengikuti pertandingan pertama sampai sekarang ini 10 kali pertandingan saya sudah sampaikan. Tidak pernah saya pasang pemain yang sama 1 kali pun sudah pernah. Memang ini formasinya sama. Bukan karena saya mau, memang karena keadaannya sudah memungkinkan. Oke, Coach. Berarti tidak ada pertanyaan lainnya. Kita cukupkan. Terima kasih. Semoga ke depan segera meraih hasil yang baik. Terima kasih, Coach Jackson. Terima kasih, Nelson. Oke, kawan media, kita cukupkan untuk sesi pertama ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang masih hadir bersama kita di sesi Postmatch Press Conference pertandingan Persib Bandung melawan Persipura Jayapura, dan di sesi kedua ini sudah hadir bersama kita pelatih dan perwakilan pemain dari Persib Bandung, ada Coach Robert dan pemain Victor Iqbonevo didampingi oleh Coach Yaya sebagai interpreter. Oke, untuk pertama-tama silakan Coach Robert memberikan komentar ya terkait dengan hasil yang didapat dari pertandingan ini. First, of course, we have to be happy with 3 points, but also another clean sheet, 3-0. I think it showed the dominance a little bit on the field today. I think after 2-0 in second half, we should have stepped up 1 gear, and we could have actually maybe got a bigger scoreline if we were more focused on our own performance. But you have to be satisfied at the end with 3-0, and what I'm personally very satisfying with, that is that Louis scored a brace, 2 goals, but also Jeffrey when he came in. So today our strikers showed that the team started to move up front as well. I'm very, very happy for both Jeffrey and Luis, but also, of course, for the team that worked together to create the goals. The crosses made for the goals also came from fullbacks, wingbacks, if you call it like that. So there was a total team effort. No? Ya, pertama saya bahagia dengan kemenangan ini. Tapi kemenangan ini juga menjadi catatan clean sheet kita untuk selanjutnya. Saya pikir di pertandingan barusan kita lebih dominan dalam memainkan bola, kemudian menekan lawan,
dan coba berusaha untuk bermain lebih bagus lagi, terutama di babak kedua. Fokus dengan apa yang kita capai. Jadi setelah pertandingan ini dengan kemenangan, kita akan tetap berusaha melanjutkan tren ini supaya mendapatkan kemenangan kembali. Dan saya juga bahagia karena dua striker saya, Wonder Luis mencetak 2 gol, kemudian Jeffrey juga bisa cetak 1 gol. Mudah-mudahan kedua striker ini ketika berlanjut dengan pertandingan selanjutnya akan kembali memberikan kontribusi buat tim dengan cetak gol. Ya, seperti kita ada tujuan untuk menang pertandingan karena sangat penting dan tujuan kita tetap untuk berada di atas dan semua pemain kerja untuk itu dan kita berhasil dapat 3 poin. Sudah ada pertanyaan dari teman-teman. Castillion diturunkan di babak kedua dalam 3 pertandingan terakhir. Apakah ini alasan taktik atau karena alasan budaya? No, we have in our team a lot of competition on all positions, and the strikers have to fight for their positions. And at the moment, we're keeping winning matches with good substitutions, and everybody that comes into the match contributes and lift up the team. So we keep doing what we have been doing from the beginning. Only now the strikers are coming into their games and a little bit sharper now. That is why we also win matches now with 3-0 and not 1-0 and things like that. So. Ya, di dalam tim tentunya setiap pemain harus berkompetisi untuk bisa menjadi pemain di starting line up. Dan kita sudah mulai bekerja sejak dari awal seperti itu, supaya mereka bisa betul-betul berkontribusi ketika diberikan kesempatan untuk bermain. Dan kalaupun misalnya kita lihat bagaimana Jeffrey masuk di babak kedua, itu karena kita ingin berusaha mencetak gol tambahan lagi, atau misalnya memecahkan kebuntuan lagi. Itu yang kita buat untuk Jeffrey. Tadi seperti yang Coach sampaikan juga, dua striker asing mencetak gol konsistensi mereka. Oke. Next. Coach Robert Zalando dan Henhen tampil aktif di fullback dan berhasil cetak gol. Beberapa pos dalam progres kedua pemain. Mengingat mereka berdua ingin menit bermain. They're enjoying the game, and that is the most important. They're both talented players, but like I've said earlier, you need not only talent, you need match character. And of course, you can only show it when you start playing matches, and they have taken the opportunity when they had the chance to start playing matches, and they did very well, and they still need a lot to learn about the game itself in terms of tactical awareness. Ya, saya pikir tadi sudah, kalau menurut saya tadi jawabannya sudah ada ya, ketika setiap pemain berusaha untuk menampilkan performanya sehingga kita menjadi lebih kompetitif di dalam latihan, dan mereka ketika diberikan kesempatan untuk bermain, mereka mampu menjawab apa yang mereka inginkan ketika di latihan. Dan sejauh ini saya cukup puas dengan peningkatan yang mereka lakukan, termasuk oleh Henhen dan Jalnando. Karena buat mereka masih perlu banyak mengikuti pertandingan, bermain, itu yang mereka butuhkan. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana konsistensi di dalam tim ini supaya tetap konsisten, terus mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang terakhir,
Bagaimana pendapat kamu terkait dengan tim lawan yang kemudian tim kamu mantan tim kamu? Bagaimana? Dan hal yang sama yang tidak pernah berubah dari kamu main dan Ya, kita semua tahu Persipura. Mereka punya budaya untuk memainkan bola yang cantik. Itu masih berada di tim mereka. Meskipun sekarang mereka berada di bawah klasmen. Seperti aku bicara kemarin sebelum game dan coach bilang juga mereka di masa transisi. Mereka coba untuk ketemu karakter mereka. Kalau mereka ketemu itu, pasti mereka akan kembali kuat. Dan aku percaya mereka akan kembali kuat. Karena memang Persipura adalah Persipura. ternyata masih ada satu pertanyaan lagi, Coach. Ini dari Irfan Sufan, Pikiran Rakyat. Seri kedua terus ada satu pertandingan lagi lawan Persela. Seberapa optimis? Persela? We are always optimistic. That's part of the profession. If you're not optimistic in football, you better go do something else, play golf or something. We are very optimistic every match, but football is football. You win, you lose, you draw. But so far we have been doing the right thing in our team. 10 matches now. Yeah, 10 matches, and then we look forward to Pesela. But one thing that we do have to stress, and that is of course the mental part of the game. You can see it in today's match also. You see tired legs, you see slow thinking at times. It's not easy for players to stay in hotel rooms and cannot associate themselves with the families. And it is a very difficult lifestyle for everyone, away from home, away from how they feel comfortable. And of course, the mental part comes into the picture now. Tiredness comes into the picture. This is the part that we have to overcome. We all know that the league has to be played under these circumstances, but these are the unseen factors that makes it extremely difficult for players to perform at the highest level all the time. Ya, kita selalu berusaha untuk optimis dalam mempersiapkan kondisi kita di setiap pertandingan. Karena itu juga menjadi salah satu bagian dari pertandingan. Kadang kita bisa menang, kemudian draw, atau sebaliknya kita tidak mendapatkan apapun, hanya kalah. Tapi ada satu hal yang harus kita, bukan hanya kita, mungkin tim lain juga sama, dalam mengantisipasi bagaimana setelah pertandingan ke pertandingan, kemudian kita melangkah ke pertandingan yang terakhir di seri yang kedua, untuk menjaga supaya kondisi pemain, karena ini sistemnya bubble, untuk tetap berada dalam jalur yang kita inginkan. Karena ini tidak mudah. Mereka jauh dari keluarga, kemudian kita selalu ketemu, kemudian kita berusaha untuk mencapai target dari apa yang kita inginkan. Untuk mengatasi itu menjadi suatu pekerjaan yang tidak mudah buat setiap tim. Masa kembali dipercaya sebagai kiper. Ada masalah dengan Teja? Yeah, Teja had abdominal pain a couple of days. Nothing serious. We checked it up. So, but we only have two keepers. Mad is injured. Akil is with the national team in overseas somewhere. So we couldn't risk Teja today, and Natsi did a fantastic job. Teja should be back in 1 or 2 days with no more pains. But that is what we have. We got, like I said, depth for all positions, and that is the good sign that we have this season in Persib. Ya, Teja setelah beberapa hari yang lalu, pasca pertandingan terakhir kita kemarin melawan PSIS Semarang, merasakan sakit di bagian otot perutnya. Kita sudah periksa dan dia masih merasakan sedikit terasa sakit di bagian otot perutnya, sehingga dia harus beristirahat lagi mungkin untuk beberapa hari ke depan. Tapi mudah-mudahan dia akan bertambah lebih baik atau sembuh ya. Dan seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa tim ini memiliki skuad pemain yang cukup, yang bisa saling
mengcover atau membantu. Jadi kita percaya dengan Nasir dan Nasir bagus dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang goalkeeper. Pertanyaan selanjutnya. What do you think about Esteban? You really trusted him to play 3 times as a starter in the series. And if he lost his weight, he looks slimmer. Sorry. Esteban is a quality player, but Esteban had a bad injury 2 years ago and took a long time for him. He's coming up a little bit of age, but he's a true professional. And he deserves to play because he's influential in the team in terms of holding balls and passing on small areas. And then we have got good substitutions that can replace him once we see he's slowing down a little bit. And so he lost weight, yeah, because in our team we train good, we keep good weight management, players know what to eat. So we're working on all the details as athletes should think about. Ya, Esteban pemain yang bagus dan 2 tahun yang lalu dia mengalami cedera, kemudian dia berusaha untuk menemukan kondisinya kembali dan performanya. Jadi Esteban saya pikir bisa memulai dengan mengembalikan bagaimana permainan yang sudah dia buat seperti biasanya dengan main bola pendek, kemudian berusaha melakukan dribbling dengan sentuhan-sentuhannya. Mengenai bagaimana kondisi Esteban, ya kita punya tim yang memanage body weight ya, yang memanage perkembangan atau misalnya pertumbuhan baik itu dari sisi gizi maupun apa yang dibutuhkan oleh pemain. Jadi saya pikir itu cukup membantu untuk pemain, terutama beberapa pemain yang kita persiapkan untuk di pertandingan. Oke, Coach, seperti itu ya pertanyaan lainnya. Terima kasih, Coach Robert. Terima kasih, Victor. Terima kasih, Coach Yaya. Oh, siap. Oke, sukses untuk laga selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.